Swastiastu. Halo adik-adik, tidak terasa kita sudah beranjak ke pertemuan ketiga membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumah, karena kemandirian belajar kalian akan menentukan hasil belajar kalian. Jadi usaha yang maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal pula. Pada video kali ini, kakak akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, kalian mampu untuk memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur prisma. Yang kedua, kalian mampu untuk menentukan dan menghitung luas permukaan prisma. Yang ketiga, kalian mampu untuk menentukan dan menghitung volume prisma. Dan yang keempat, kalian mampu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan maupun volume prisma. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Perhatikanlah gambar yang kalian miliki. Yang pertama ada gambar tenda ini. Yang kedua ada gambar rumah ini. Perhatikanlah bentuk atap rumah ini dan tenda ini. Bagaimana bentuknya? Ya, jika kita gambarkan akan membentuk bangun ruang sisi datar seperti berikut ini. Bisakah kalian amati bagaimana ciri-ciri dari bangun ruang sisi datar ini? Ya, ternyata bangun ruang sisi datar ini memiliki dua buah sisi segitiga yang kongruen dan sejajar dengan tiga buah persegi panjang yang menghubungkan sisi-sisi segitiga tersebut. Nah, bangun ruang sisi datar inilah yang tergolong sebagai prisma. Jadi apa itu prisma? Ya, prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang saling kongruen dan sejajar dengan bidang tegak yang menghubungkan bidang alas dan bidang atas tersebut. Lalu, apakah bidang alas dan bidang atas prisma selalu berbentuk segitiga? Jawabannya adalah tidak. Bidang alas dan bidang atas prisma dapat berbentuk prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 7, dan seterusnya sampai dengan segi n. Umumnya penamaan prisma yaitu didasarkan pada bentuk alasnya. Misalkan bentuk alasnya adalah segitiga, maka prisma tersebut dikatakan sebagai prisma segitiga. Jika alas tersebut berbentuk segi 5, maka prisma tersebut dikatakan sebagai prisma segi 5 dan seterusnya sampai dengan segi n. Terdapat pula istilah prisma beraturan dan prisma tidak beraturan. Prisma beraturan adalah prisma dengan bidang alas yang memiliki panjang rusuk yang sama. Sedangkan prisma tidak beraturan yaitu bidang alasnya memiliki bentuk yang tidak beraturan atau panjang rusuknya tidak sama semua. Materi ini memiliki manfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi gambar yang kami miliki, yaitu gambar tenda dan gambar rumah ini. Nah, kalian dapat menghitung luas permukaan dari tenda ini dengan menggunakan rumus dari luas permukaan prisma, sehingga kalian mampu untuk menentukan berapa luas kain yang kalian perlukan untuk membuat tenda seperti ini. Lalu, kalian juga dapat menentukan berapa banyak genting yang kalian perlukan untuk membuat atap rumah seperti ini dengan rumus luas prisma juga. Jadi, ayo kita semangat belajar. Mari kita lanjutkan ke unsur-unsur prisma. Baik, sebelum kita lanjut ke unsur-unsur dari prisma, coba perhatikan media yang kakak sediakan. Nah, pada media ini terlihat terdapat sebuah prisma. Nah, prisma ini tergolong sebagai prisma tidak beraturan. Kenapa tergolong sebagai prisma tidak beraturan? Karena rusuk alasnya tidak semuanya sama panjang. Jadi ini merupakan prisma segitiga tidak beraturan. Nah, misalnya kita geser titiknya seperti ini juga tergolong prisma. Lalu, jika prisma beraturan, maka bisa kalian lihat bahwa rusuk alasnya semua sama panjang. Seperti berikut ini. Dan seperti yang kakak jelaskan di awal, bahwa prisma tidak hanya merupakan prisma segitiga, namun sisi alasnya dan atasnya dapat berupa segi n. Nah, kita misalkan ini segi 4. Nah, ini merupakan prisma segi 4, tapi ini tergolong sebagai prisma tidak beraturan. Lalu, bagaimana jika prisma beraturan untuk alasnya segi 4? Nah, bisa kalian lihat bahwa
akan membentuk bangun ruang balok seperti berikut ini. Jadi, tahukah kalian bahwa balok tergolong sebagai prisma? Karena balok memiliki sisi alas dan sisi atas yang kongruen dan sejajar yang dihubungkan dengan bidang tegaknya. Jadi, sesuai dengan definisi dari prisma. Nah, balok tergolong sebagai prisma segi empat beraturan. Begitu pula dengan kubus. Lalu, ini juga ada prisma segi 5 yang tidak beraturan. Kita geser seperti ini. Nah, ini juga prisma segi 5. Ini prisma segi 5. Prisma segi 5 tidak beraturan. Dan ini prisma segi 5 yang beraturan. Jadi semua rusuk alasnya sama panjang. Begitu pula dengan prisma segi N lainnya. Bisa segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Jadi, unsur-unsur dari prisma pun mengikuti dari bentuk prismanya. Misalkan, unsur dari prisma segi 3 beda dengan unsur prisma segi 4, beda dengan unsur prisma segi 5, dan seterusnya. Jadi tidak mutlak seperti kubus dan balok. Baik, kita lanjutkan ke unsur-unsur prisma. Untuk unsur yang pertama, yaitu terdapat tinggi prisma. Tinggi prisma merupakan jarak antara bidang alas dan bidang atas dari prisma. Nah, seperti ini. Ini merupakan tinggi prisma. Ini juga merupakan tinggi prisma dan ini juga merupakan tinggi prisma. Nah, bisa kalian lihat bahwa ini merupakan prisma segitiga, di mana prisma segitiga ini prisma segitiga beraturan yang memiliki 6 titik sudut dan memiliki 5 bidang sisi. Bisa kita buka seperti ini. Jadi terdapat 5 bidang sisi. Lalu terdapat 9 rusuk, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang yang memiliki 2 diagonal bidang, maka diagonal bidang pada prisma segitiga terdapat 6 buah. Lalu, prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang maupun bidang diagonal. Nah, jadi seperti itulah mengidentifikasi dari unsur-unsur prisma segitiga. Bisakah kalian mengidentifikasi unsur-unsur prisma lainnya? Prisma segi 4 maupun segi 6? Nah, untuk unsur-unsur prisma segi 4, sama halnya dengan unsur-unsur pada balok yang telah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan unsur-unsur prisma segi 5? Perhatikan media ini. Baik, kita lanjutkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur prisma segi 5. Baik, langsung saja. Nah, ini merupakan prisma segi 5 beraturan, yang dimana memiliki 10 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, dan E, lalu titik sudut F, G, H, I, dan J. Baik, selanjutnya yaitu unsur bidang sisi pada prisma segi 5. Nah, prisma segi 5 mempunyai 7 bidang sisi, yang dimana 2 sisi berhadapan merupakan sisi alas dan sisi atas berbentuk segi 5, dan 5 sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, ini merupakan sisi alasnya, dan ini merupakan sisi atasnya. Lalu, ini merupakan sisi tegaknya. Terdapat 5 sisi tegak, sehingga prisma segi 5 memiliki 7 bidang sisi. Kita lanjutkan ke unsur rusuk. Nah, prisma segi 5 mempunyai 15 rusuk, yaitu rusuk FG, IJ, CF, GH, HI. Nah, itu merupakan rusuk pada bidang atas. Lalu ada BG, ada CH, ada DI, AF, dan EJ. Ini merupakan rusuk tegaknya. Dan ada rusuk CD, DE, EA, BC, dan AB yang merupakan rusuk alasnya. Sehingga totalnya terdapat 15 rusuk pada prisma segi 5. Baik, kita lanjutkan ke unsur diagonal bidang. Bisa kalian lihat bahwa prisma memiliki 20 diagonal bidang, yaitu HJ, HF, GI, GJ, dan IF. Nah, itu merupakan diagonal bidang yang terdapat pada sisi atas. Terdapat 5 buah ya. Lalu terdapat diagonal bidang pada sisi bawah juga sebanyak 5 buah, dan terdapat diagonal bidang untuk sisi tegak, yaitu
ada EC dan AC, lalu ada DB dan BE, lalu terdapat EI, DC, DH, IC, CG, dan HB. Nah, karena bidang tegaknya terdapat 5 bidang tegak berbentuk persegi panjang, yang dimana setiap persegi panjang memiliki 2 diagonal bidang, maka terdapat 10 diagonal bidang untuk sisi tegaknya. Sedangkan terdapat juga 10 diagonal bidang untuk sisi atas dan sisi bawah. Untuk sisi atas terdapat 5, sisi bawah juga terdapat 5. Sehingga total dari diagonal bidang pada prisma segi 5 terdapat 20 buah. Kita lanjutkan ke unsur selanjutnya, yaitu diagonal ruang. Nah, bisa kalian lihat bahwa prisma memiliki 10 diagonal ruang. Diagonal ruang HE, HA, IA, IB, GD, GE, CB, CC, FB, dan FC. Jadi total terdapat 10 diagonal ruang. Lalu bagaimana dengan bidang diagonal? Kita lanjutkan. Nah, prisma segi 5 memiliki 5 bidang diagonal, yaitu, nah ini yang pertama, ada bidang diagonal EBGJ, lalu ada bidang diagonal ACHF, ada bidang diagonal ECHJ, bidang diagonal DBGI, dan ada bidang diagonal ADIF. Jadi, setiap prisma memiliki unsur-unsur yang berbeda. Tidak sama halnya seperti kubus dan balok yang mutlak unsur-unsurnya seperti itu, namun prisma disesuaikan dengan jenis dari prisma tersebut. Apakah itu prisma beraturan ataupun tidak beraturan, tentu akan memiliki unsur-unsur yang berbeda. Sehingga, berdasarkan pertemuan kita sampai saat ini, kakak harap kalian mampu untuk secara mandiri mengidentifikasi unsur-unsur prisma lainnya, baik dalam prisma beraturan maupun prisma tidak beraturan. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk mencari luas permukaan dari prisma. Baik, kita lanjutkan pembahasan ke luas permukaan prisma. Perhatikan media yang telah kakak sediakan. Di sini terdapat prisma segitiga seperti berikut ini. Sama halnya dengan kubus dan balok, luas permukaan dari prisma juga dapat kita hitung melalui jaring-jaringnya. Misalkan kita buka prisma segitiga ini, akan menghasilkan jaring-jaring prisma seperti berikut ini. Di mana bisa kalian lihat bahwa terdapat 3 bidang tegak berbentuk persegi panjang dan terdapat alas berbentuk segitiga yang kongruen dengan sisi atasnya, yaitu berbentuk segitiga pula. Sehingga dalam menentukan luasnya bisa dengan cara 2 dikali luas 1, di mana luas 1 merupakan sisi alas. Kenapa dikali 2? Karena sama dengan sisi atasnya, sehingga 2 dikali luas 1 ditambah luas 2, luas 3, dan luas 4. Di mana luas 2 ini merupakan persegi panjang, luas 3 juga merupakan persegi panjang yang merupakan bidang tegak dari prisma, dan luas 4 juga merupakan bidang tegaknya. Sehingga bisa kita hitung dengan cara 2 dikali luas 1 ditambah luas 2, tambah luas 3, tambah luas 4. Namun, itu bukan merupakan rumus umum dari luas permukaan prisma. Tentunya akan sulit jika kita menghitung luas permukaan prisma dengan manual seperti itu, terlebih lagi prisma segi N, seperti segi 6, segi 7, maupun segi 8. Lalu, bagaimana cara membuat generalisasi rumus dari luas permukaan prisma? Baik, coba kalian perhatikan balok ini yang merupakan prisma segi 4 beraturan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mendapatkan bagaimana cara mencari luas permukaan dari balok. Nah, kita dapat menurunkan rumus umum dari luas permukaan prisma melalui luas permukaan balok. Seperti apakah itu? Perhatikan penjelasan berikut. Alas balok berbentuk persegi panjang dengan luas panjang dikali lebar. Lalu keliling alasnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, kita ketahui bahwa luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita sederhanakan menjadi 2 dikali panjang lebar
tambah 2 kali panjang tinggi dan ditambah 2 kali lebar tinggi. Yang dimana panjang kali lebar merupakan luas alas, sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali luas alas ditambah 2 dikali, kita kumpulkan seperti ini, panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi di dalam kurung. Lalu kita sederhanakan lagi seperti ini, yang dimana 2 dikali panjang tambah lebar ini merupakan keliling dari alas balok, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, itulah merupakan rumus umum dari luas permukaan prisma, sehingga dapat disimpulkan luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jika ada hal yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan pada Google Classroom. Baik, kita akan lanjutkan ke volume prisma. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan ke volume prisma. Di sini terdapat balok ABCDEFGH seperti gambar berikut ini. Kita tentukan terlebih dahulu, panjangnya kita misalkan 7, lebarnya kita misalkan 3, dan tingginya yaitu 5 cm, seperti berikut ini. Seperti telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita ketahui bahwa volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, yaitu 6 dikali 3 dikali 5 sama dengan 90. Nah, ternyata jika balok ini kita bagi dua, akan membentuk sebuah prisma segitiga seperti berikut ini. Jadi terdapat dua prisma segitiga yang akan membentuk bangun ruang balok. Coba kita geser titik A1 ini. Nah, jika prisma 1 dan prisma 2 kita satukan, akan membentuk sebuah balok. Maka, sama halnya dengan luas permukaan prisma yang dapat diturunkan dari luas permukaan balok, kita juga dapat menentukan rumus umum dari volume prisma dengan melihat ilustrasi seperti ini, di mana balok ini kita bagi dua menghasilkan dua prisma segitiga seperti berikut ini. Di mana kita lihat prisma segitiga 1 memiliki alas segitiga siku-siku dengan siku-sikunya berada di E. Karena alas balok ini berbentuk persegi panjang yang tentunya setiap sudutnya berukuran 90 derajat. Nah, ketika dibagi pada seperti ini, maka alasnya akan membentuk segitiga siku-siku dengan siku-sikunya yaitu di E. Maka, untuk mencari luas alas dari prisma 1 ini dapat dengan cara setengah dikali EH dikali EF, di mana EH ini merupakan lebar dan EF ini merupakan panjang. Maka setengah dikali 6 dikali 3 menghasilkan seperti berikut ini. Lalu bisa kalian lihat bahwa volume prisma adalah setengah dari volume balok, di mana setengah dikali panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, telah kita ketahui tadi bahwa luas alasnya merupakan segitiga dengan setengah dikali EH dikali EF, yaitu setengah dikali panjang dikali lebar, maka bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Luas alas dikali tinggi dari balok. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume dari prisma dapat kita hitung dengan cara luas alas dikali tinggi. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan ke latihan soal. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikanlah gambar di samping. Gambar di samping merupakan prisma tegak segitiga siku-siku, lalu tentukanlah luas permukaan prisma tersebut. Bisa diperhatikan bahwa segitiga ABC dengan siku-siku terletak pada C dengan panjang AC 4 cm dan panjang CB 3 cm. Mari kita beranjak ke pembahasan. Kita ketahui bahwa luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oleh karena itu kita harus mencari luas alas serta keliling alasnya. Untuk mencari keliling alas, kita harus mencari panjang AB terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus Pitagoras menghasilkan akar dikali 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, maka menghasilkan panjang AB yaitu 5 cm. Sehingga kita dapat hitung luas alasnya yaitu
setengah dikali 3 dikali 4, sedangkan keliling alasnya yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5. Sehingga kita dapat sederhanakan dan hitung mendapatkan luas permukaan prisma tersebut adalah 108 cm². Jadi luas permukaan prisma tegal segitiga siku-siku pada gambar tersebut adalah 108 cm². Baik, kita beranjak ke contoh soal yang kedua. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma tersebut adalah 24 cm, maka tentukanlah volume prisma tersebut. Baik, kita langsung beranjak ke pembahasan. Diketahui bahwa diagonal dari belah ketupat yaitu 16 cm dan 20 cm. Serta diketahui pula tinggi prisma yaitu 24 cm. Maka berapakah volume prisma? Kita ketahui bahwa alasnya berbentuk belah ketupat, maka luas alas sama dengan luas belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2, menghasilkan 16 dikali 20 dibagi 2 sama dengan 160 cm². Untuk menghitung volume prisma, kita gunakan rumus volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi, maka 160 dikali 24 cm, menghasilkan volume prisma tersebut adalah 3840 cm3. Baik, sekian pemaparan materi dari kakak. Kakak harap bermanfaat untuk kalian. Ingat, jangan malu bertanya di Google Classroom ketika kalian mengalami kesulitan, karena akan kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk kerjakan latihan soal pada bahan ajar untuk menambah pemahaman kalian mengenai bangun ruang sisi datar yaitu prisma. Ayo tetap jaga semangat kalian dalam belajar, karena minggu depan kita akan lanjut ke materi bangun ruang sisi datar yaitu limas. Baik, sekian pemaparan materi dari kakak. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Let it go.